Jokowi ini Nepal, negarawan palsu, nepotisme asli. Prabowo juga menyadari ternyata pendukungku memang yang ada sekarang ini pendukung palsu. Jadi kita harus bersyukur kemarin dengan demo ojol yang 25-27 itu menyadarkan Prabowo bahwa memang dia harus menjadi presiden yang mandiri. Nah, pilihan oligarki adalah melawan Prabowo dan mengharap Jokowi bangkit lagi. Jadi Jokowi ini memang Nepal. Nepotisme itu terucap ya? Ya, terus. Nama Gibran berkali-kali muncul di itu clear. mulutnya. Ya, negarawan palsu clear. Bisa nggak? Siapa yang mau bantah bahwa dia negarawan palsu? Ya. Publik tahu Gibran di Papua Nugini itu dari mulut Jokowi kan? Iya. Kenapa nggak ada di reshuffle? Dan sekarang kayak jubirnya Gibran. Iya. Ya, waktu dia tidak datang pelantikan, dia menjelaskan apa betul. Menjelaskan Gibran nggak datang. Jadi betul-betul dia masam dirinya untuk membela anaknya, itu nepotisme asli. Tidak sadar. Nah, negarawan palsu, ya clear, mana aja negarawan ikut cawe-cawe seperti itu terus. Nggak ada. Informasi yang abang dapat bang terkait dengan Pak Prabowo dengan Gibran ini, hubungannya seperti apa bang? Kalau kita dilihat di publik, enggak lah, jauh banget gitu kan. Nggak ada lagi nggak ada lagi koneksi. Nggak ada koneksi lagi. Nah, itulah kemungkinan karena dia melihat bahwa ini makin tersingkirkan, ya keluar ancaman Solo. Dan kita harus ingat, kan begini, demo 27/8 itu masyarakat sipil nggak turun loh. Betul. Nggak turun. Bang Said Didu nggak turun. Saya nggak turun. Ya. Karena, akhirnya kita menduga siapa melakukan ini. Dan kita tahu polanya, ini pola 98. Dan orang yang 98, Bang Indra tahu siapa yang turun, kita tahu. Dan kita tahu kelompok itu memang ada di Jokowi. Tangan Tuhan bekerja sehingga mahasiswa, masyarakat sipil yang anti, kan begini, masyarakat sipil tidak ada yang anti Prabowo, anti Jokowi semua, nggak turun kan? Ya. Akhirnya ketahuan siapa sebenarnya yang turun. Nah, jadi ini tangannya mungkin yang ingin Prabowo juga menyadari ternyata pendukungku memang yang ada sekarang ini pendukung palsu yang di sekitar saya ini. Nah, yang teriak-teriak terus meminta agar geng SOP Solo Oligarki Parcok diberantas, ini pendukung asli. Nah, itulah kira-kira menyebabkan Prabowo berani melakukan reshuffle terhadap inti daripada, kan begini. Yang ditunggu orang kan sebenarnya yang paling ditunggu kan ada dua kan sebenarnya, dalam Mendagri sama Kapolri kan. Itu kan yang ditunggu. Tapi dijawab oleh Prabowo bahwa saya membentuk tim reformasi Polri. Nah, kita harus membahas tentang Pak Prabowo ini. Pak Prabowo ini kan, ya saya bilang otaknya ultranasionalis, hatinya maha pengasih. Dia tidak pernah bisa menghukum orang. Nah, akhirnya, tapi kalau demi negara dia hitam putih, nggak ada kepentingan apa-apa. Sehingga kata-katanya sudah mantan jenderal, ketua parpol apa segala dia ucapkan. Tapi nanti nanti sistem yang akan menggusur mereka. Contoh, Bung Indra. Dia akan membentuk namanya Badan Industri Mineral. Badan Industri Mineral. Itu kan sama dengan mencopot kewenangan Bahlil terhadap hilirisasi. Nah, di BIM itu ketuanya adalah Menteri Menristek Dikti. Wakilnya adalah Dirut Pindad. Nah, tidak ada Bahlil di situ. Itu sepertinya cara Prabowo bermain. Karena antara hati dengan ultranasionalisme bertolak belakang. Nah, berbeda dengan Pak Harto dan Pak Habibie. Ultranasionalismenya ada, tapi hatinya juga sama, hanya searah pada saat itu ngambil keputusan. Nah, jadi kita harus mulai memaklumi sekarang Pak Prabowo itu mungkin lebih banyak melawan hati nuraninya sendiri. Maka kita harus bantu dari luar bahwa ini permintaan rakyat. Seperti halnya mau bikin reformasi Polri, maka rakyat yang harus meminta Pak Prabowo Polri harus direformasi baru keluar. Ya, bahwa nanti Kapolri diganti karena reformasi, perubahan Polri diganti karena orang, maka itu Pak Prabowo menyatakan ini suara rakyat. Jadi saya pikir Pak Prabowo sekarang bisa hitam putih kalau
itu permintaan rakyat, bukan dari dirinya. Karena karakter kepribadian dia adalah bukan maha pengasih. Kalau maha pengasih kan Tuhan, gitu kan. Maksudnya kasih sayangnya kepada saya ini bertolak belakang dengan ultranasionalisme. Kalau ultranasionalismenya menurut saya oke, nasionalismenya oke, nggak bisa dibantai. Seberapa jauh ini kekuatan dari Jokowi ini bisa disingkirkan? Seberapa persen, Bang? Saya bilang begini, Jokowi hanya hidup kan karena ada kekuasaan dibagi-bagi ke oligarki, memberikan kekuasaan ke parcok yang sangat melebihi yang lain, sampai sekarang lebih 4.000 jabatan sipil diserahkan ke polisi selama Jokowi. Nah, kalau itu udah nggak ada dan Pak Prabowo sekarang ini, maka kekuatan itu akan luntur sendiri, akan hilang sendiri. Nah, problemnya Pak Prabowo adalah kalau BUMN dengan perginya Erick Thohir, maka sepertinya sudah bisa tidak lagi sebebas itu. Nah, tapi oligarki apakah kalau Pak Prabowo kendor sedikit oligarki, maka oligarki merapat ke Solo dan itu melawan. Nah, saya pikir itu yang harus ditunjukkan oleh Prabowo bahwa aku nggak kendor dengan oligarki, maka otomatis Solo itu akan mengecil. Apakah kelompok oligarki itu senaif itu masih berharap pada Jokowi? Begini. Oligarki itu kan lahir dari semua pemimpin sebelumnya. Ya. Oke. Bukan, tapi Jokowi puncak kenikmatan oligarki. Nah, sehingga dan menghadapi Prabowo yang tidak mau ada oligarki. Yang misinya dia ekonomi kemajuan rakyat. Nah, pilihan oligarki adalah melawan Prabowo dan mengharap Jokowi bangkit lagi. Itu sebenarnya pilihannya dia. Coba gini, Bung Indra, bayangkan di tengah ekonomi susah, selama pemerintahan Jokowi itu ada 100 orang yang kenaikan kekayaannya di atas 100%. Hanya 100 orang. Kemiskinan naik 3%. Orang miskin semakin banyak. Kelas menengah turun ke kelas bawah. Ya, saya pikir kayak kita ini turun. Ojol itu kelas menengah loh, turun menjadi ojol. Nah, itu banyak sekali. Nah, dan ada 10 orang itu kenaikan kekayaannya itu lebih dari 150%. Mungkin kalau itu dalam angka triliunan ya? Triliunan. Nah, mungkin kalau relawan dimasukkan, tim sukses dimasukkan, seperti Budi Ari, Kodari, mungkin yang lain-lain, mungkin 1000-an% naiknya kekayaannya. Nah, kenikmatan ini mereka nggak mau hilang, dan Pak Prabowo tahu ini penikmat semua yang harus diakhiri, gitu loh. Nah, jadi bagi oligarki adalah melanjutkan, tidak menghantam Prabowo, maka dia akan menghadapi masalah. Tidak ada pilihan lain. Nah, sehingga dia harus mendukung Jokowi yang memberikan betul-betul kenikmatan selama menjabat.